Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang semakin sehat ya. Semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh. Amin ya rabbal alamin. Oke. Untuk teman-teman yang baru bergabung, baru mengikuti channel saya ya. Jadi tema yang akan saya bikin video ini adalah menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom komentar video-video saya. Jadi yang saya tayangkan di video sebelumnya, saya jawab di video berikutnya, gitu ya teman-teman ya. Jadi apa yang saya bagikan ini adalah murni berdasarkan pengalaman pribadi saya. Semoga saja bermanfaat buat teman-teman ya, bisa memotivasi teman-teman untuk tetap semangat dalam menghadapi gangguan ini. Amin. Oke, langsung saja untuk menyingkat durasinya ya. Dari akunnya siapa ini? Sebentar ya teman-teman ya, buka dulu, scroll dulu. Dari akunnya Erlis Farida. Mas Sultan, ini saya lagi kambuh, perut rasanya penuh, kepala pusing dan tensi jadi 175/85. Apa dulu Mas Sultan seperti saya? Tensi jadi tinggi, akhirnya saya beli obat. Kemarin saya minum es dawet ada santannya. Apakah karena santan yang bikin kambuh? Bales ya Mas ya. Oke ya teman-teman ya, jadi saya bagi pengalaman saya. Jadi begini, kalau tensi tinggi saya juga pernah ya teman-teman sampai 170 ya itu, tapi pernya itu masih di 80, 85, kadang per 90 ya. Jadi memang pada saat kita mengalami gangguan asam lambung, apalagi kita itu disertai dengan gangguan cemas, itu tensi memang sering tinggi. Ketika teman-teman sudah memeriksakan diri ke dokter dan tidak didiagnosa bahwa teman-teman terkena hipertensi gitu ya, itu teman-teman ya nggak usah takut gitu. Biasanya memang karena penderita gangguan asam lambung yang disertai dengan kecemasan itu tensi itu sering tinggi. Tapi kalau teman-teman itu sudah coba tensi diukur sendiri terus pernya itu masih di 80 85 ya menurut saya sih ya nggak usah takut lah ya teman-teman ya. Terus untuk masalah santan, teman-teman itu kambuh karena kemarin itu habis makan santan-santanan lah ya, contoh misalkan dari minuman, santan kan dari apa namanya, bisa buat minuman dan bisa buat makanan. Memang itu kalau dulu saya itu sensitif sekali, jadi yang namanya santan, pedas, kecut, terus apalagi ya, pokoknya yang ada makanan yang mengandung ragi ya atau pengembang gitu, itu juga sensitif sekali ya teman-teman ya. Jadi ada kemungkinan memang kambuh karena makanan, bisa jadi ya teman-teman. Jadi sebisa mungkin hindari dulu makanan-makanan yang sifatnya memicu asam lambung ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya sebentar ya. Epi Susilowati. Jambi hadir Mas, kalau saya sering keliengan, sempoyongan, sakit kepala sebelah kiri di bagian belakang. Ya, saya dulu sering ya. Kenapa bisa seperti ini? Karena kita tuh berpikirannya itu selalu tegang setiap hari ya, karena memikirkan sensasi-sensasi yang muncul. Akhirnya dengan ketegangan itu menguras energi. Kalau energi kita drop, kita juga rasanya itu kalau buat jalan itu sempoyongan, geliengan ya, seperti kayak mau ambruk. Terus seperti kaki itu tidak ada tenaganya gitu. Itu seperti itu. Terus berjalan itu nggak seimbang rasanya ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman hal seperti ini umum sekali dirasakan oleh penderita gangguan asam lambung yang disertai dengan kecemasan. Coba diuraikan satu persatu, jangan terlalu tegang pikirannya ya. Kita coba rileks. Rileks masing-masing orang bisa punya cara yang berbeda-beda. Jadi untuk teman-teman coba berlatih ya. Rileksnya dengan cara seperti apa, atau bisa dengan mendengarkan musik-musik yang apa namanya teman-teman suka gitu ya, atau mungkin teman-teman bisa dengan pergi ke tempat-tempat yang teman-teman sukai untuk relaksasi, itu bisa jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi rileksnya orang itu berbeda-beda caranya. Kalau dulu saya itu sering mendengarkan apa namanya musik-musik yang melo-melo gitu ya teman-teman ya, musik-musik klasik ya teman-teman, itu bisa bikin rileks. Terus mendengarkan ceramah-ceramah yang bikin adem pikirannya gitu, itu ya teman-teman ya, itu salah satu contoh yang dulu pernah saya jalani. Oke, lanjut lagi ya dari akunnya Adi Irawan.
Tolong jawab Mas, perut kaku kenceng, sakit kaku setiap hari nonstop tanpa jeda. Ya, saya dulu sama seperti itu. Ya, pertama karena kita itu mengalami yang namanya gangguan asam lambung ya. Jadi perut kita itu kan selalu tegang gitu. Apalagi kalau kita itu pola makannya itu masih berantakan ya. Berantakan dalam artian makan tidak teratur, sudah gitu kita itu terus jarang bergerak atau jarang olahraga ya. Olahraga untuk penderita gangguan asam lambung kan sedikit-sedikit dulu. Contoh bisa dengan jalan kaki gitu ya untuk melemaskan otot-otot yang tegang setiap hari. Terus coba teman-teman itu mulai perbaiki di makanan yang dikonsumsi gitu, karena juga bisa berpengaruh ya teman-teman. Pada saat saya dulu mengalami ini, ketika makan makanan yang sifatnya pantangan asam lambung ya, walaupun nggak banyak ya, itu perut langsung bereaksi. Setelah itu perut rasa itu kenceng, kayak kaku, terus kayak ganjel nih di dalam, nggak nyaman sekali. Kalau buat jalan aja rasanya pokoknya nggak nyaman, terus kepikirannya kemana-mana gitu ya teman-teman ya. Jadi bisa tolong teman-teman untuk perbaiki ya di pola makannya. Sesekali teman-teman itu olahraga walaupun hanya sekedar jalan kaki ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Jaka Pura Kidul. Kenapa BAB susah ya Mas Sultan? Ya, untuk menderita gangguan asam lambung nggak usah takut ketika teman-teman itu merasakan susah BAB. Saya pun dulu juga sama seperti itu. Ya biasa karena kita kan mungkin kekurangan serat ya, kekurangan minum air putih bisa jadi ya teman-teman. Terus mungkin juga kita porsi makanannya juga masih kurang karena kita masih banyak menghindari ini, menghindari itu gitu ya, itu bisa jadi seperti itu. Ada juga penderita gangguan asam lambung yang BAB-nya itu nggak susah ya, tapi keras. Terus ada juga yang lembek gitu ya teman-teman ya. Ya macam-macam lah, yang namanya kita pencernaannya sedang terganggu ya, kadang merasakan seperti ini. Yang penting teman-teman nggak usah takut ketika teman-teman sudah memeriksakan diri ke dokter terus tidak didiagnosa ada sakit lain, teman-teman nggak usah takut. Memang untuk gangguan asam lambung, GERD itu ya kadang seperti ini ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Muhammad Taufik. Adakah yang sama dengan saya, tenaganya kurang ada? Ya, pasti ya teman-teman, penderita gangguan asam lambung disertai dengan kecemasan atau anxiety, bahkan psikosomatik, itu selalu setiap hari itu seperti tidak ada tenaganya. Jalan kaki aja, kaki itu terasa tidak ada, kayak tidak ada tenaganya gitu ya. Jadi kayak untuk menopang badan itu kayaknya berat sekali gitu ya. Itu saya dulu alami ya teman-teman, ini karena memang kita itu energinya setiap hari itu drop. Kenapa bisa drop? Satu, saat kita konsumsi makanan yang kita makan itu ya, karena kita mengalami gangguan asam lambung itu tidak terserap dengan maksimal oleh tubuh kita. Jadinya ya energinya drop. Belum lagi pikiran kita itu yang selalu cemas ketika ada muncul beberapa sensasi di tubuh kita. Jadinya kita itu merasa khawatir, merasa cemas. Itu yang lebih menyebabkan boros energi. Jadi untuk teman-teman nih ya, coba amati ya. Ketika teman-teman merasakan lemes setiap hari, nggak ada semangat, nggak ada tenaganya, itu biasanya karena energi yang drop. Coba teman-teman mulai rileks, belajar untuk relaksasi gitu ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya, sebentar ya teman-teman, dari akunnya siapa ini? Jumino Marzuki. Saya sesak, leher saya seperti kecekik atau keganjel, nafas pendek, dada panas. Itu kenapa ya? Itu biasanya efek GERD. Saya dulu sering sekali seperti ini ya. Jadi kalau sudah GERD-nya terasa lagi gitu ya, terus asam lambung kan reflux. Kalau reflux itu besoknya 2 atau 3 hari berikutnya itu tenggorokan itu seperti mengganjal. Kalau dulu saya bilang itu kayak pancingan ya. Jadi di sini itu ganjal, tapi itu berhari-hari ya teman-teman ya. Jadi kok nggak hilang-hilang, kok nggak hilang-hilang. Akhirnya kita kepikiran yang macam-macam. Kenapa sih kok nggak hilang-hilang? Nah itu ya seperti itu ya teman-teman. Itu biasanya itu karena GERD. Terus kalau GERD itu kan ini asam lambung ini reflux ya, balik ke sini, terus di area THT ini, tenggorokan, hidung, dan telinga biasanya akan ada efek. Nanti juga bisa sembuh ya teman-teman ya. Kalau teman-teman takut teman-teman kunjungi dokter ya, dikonsultasikan seperti itu. Nanti kemungkinan akan diresepkan obat untuk membantu ya lebih cepat pemulihannya gitu ya.
Oke, lanjut lagi dari akunnya Iqbal MC. Alhamdulillah Mas Sultan, selam saya sudah membaik. Terima kasih untuk semua video-videonya Mas Sultan selama ini. Ya, alhamdulillah ya kalau video-video saya itu bermanfaat buat teman-teman, karena saya juga dulu merasakan seperti teman-teman. Kalau sudah merasakan yang namanya sensasi muncul itu, cemasnya bagaimana, paniknya bagaimana, ya sungguh nggak enak sekali ya. Pasti untuk teman-teman itu juga sudah merindukan yang namanya normal kembali, sehat kembali. Saya pun juga sama seperti itu. Dan saya di sini itu juga ingin sekali ya melihat teman-teman itu lekas membaik dan sembuh. Tapi ya yang saya bisa berikan ke teman-teman hanya video-video motivasi seperti ini saja, pengalaman-pengalaman saya dalam menghadapi gangguan asam lambung, dan semoga saja bermanfaat buat teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya siapa ini ya, ini agak cepat-cepat karena banyak sekali pertanyaan yang belum saya tanggapi nih. Dari akunnya siapa ini? User gitu aja ya. Saya dari Sukaraja. Kenapa kok nafsu makanku hilang, terus tenggorokan rasanya panas, pikiran jadi kemana-mana, apa itu sensasi? Ya, itu efek ya teman-teman ya. Saat kita terkena gangguan asam lambung itu ada dua efek ya. Ada yang jadi makannya nggak nafsu, terus ada yang justru malah nafsu makan ya. Ini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak usah takut ya. Kalau tenggorokan itu rasanya seperti panas ya biasa. Kalau dulu sebelum, kita terkena gangguan asam lambung seperti ini kan juga pernah merasakan, waduh radang tenggorokan, terus panas dalam, tapi teman-teman itu santai, rileks, nggak kepikiran yang macam-macam, itu beberapa hari juga sudah sembuh. Tapi kalau untuk penderita gangguan asam lambung yang sudah disertai dengan kecemasan, adanya sensasi atau efek dari asam lambung yang, muncul itu ya, itu sudah teman-teman itu panik, terus teman-teman itu cemas, terus teman-teman itu khawatir. Nah, tanpa disadari, kondisi seperti ini ya, karena kekhawatiran, karena kecemasan, karena ketakutan, itu justru akan menambah sensasi-sensasi yang lain itu muncul gitu ya. Itu pengalaman saya itu seperti itu. Jadi untuk teman-teman nggak usah takut, selagi teman-teman itu tidak didiagnosa ada sakit lain oleh dokter ya, sudah diperiksa ini itu dan sebagainya, teman-teman nggak usah takut. Memang untuk gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik memang seperti ini ya. Jadi kadang ya timbul rasa yang aneh-aneh gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya, sebentar ya teman-teman ya. Verano Septian, Malang Jatim hadir Mas. Masih dalam sensasi keliengan hilang timbul dan batuk kering juga hilang timbul. Sampai berapa lama itu ya Mas? Lama waktunya masing-masing orang itu berbeda ya, karena ini kalau menurut saya ya, ini berhubungan dengan GERD kita. Kalau GERD kita sudah mulai membaik itu ya kita sudah jarang sekali ya batuk kering, terus sudah gitu, terus seperti apa namanya keliengan itu juga intensitasnya mulai turun gitu ya. Jadi ini bisa dibilang itu berkaitan semuanya. Jadi gangguan asam lambung kita sudah mulai normal ya, mulai membaik, terus kecemasan kita mulai terkendali, sensasi-sensasi seperti ini itu akan mengikuti sedikit demi sedikit, itu juga membaik gitu ya teman-teman ya. Dengan cara seperti apa? Kita itu coba terapkan 3P ya, konsisten ya teman-teman ya. Nggak usah teman-teman itu patok, saya sudah menerapkan 3P sudah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan kok nggak ada bedanya. Memang saya pun dulu juga seperti itu, berharap setelah melakukan atau menjalankan 3P secara konsisten ya, itu saya berharapnya itu dalam 1 bulan sudah ada perubahan yang signifikan. Tapi pengalaman saya ada perubahan, kadang tanpa kita sadari itu sudah ada perubahan sebenarnya. Tapi menurut kita itu kok seperti ini saja gitu, seperti jalan di tempat. Padahal sebenarnya sudah ada perubahan. Kalau teman-teman mungkin bisa baca di kolom komentar video-video saya, pasti ada di fase yang awal-awal dan teman-teman sudah melalui itu dan teman-teman itu sudah melewati itu. Jadi kalau teman-teman sudah melewati itu, artinya teman-teman itu sudah punya perubahan. Jadi teman-teman itu harus semangat. Karena rasa semangat ini penting dan dibutuhkan sekali oleh penderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik. Untuk apa? Untuk menumbuhkan mental kita. Kalau mental kita sudah semakin kuat, ya insya Allah penyembuhannya itu akan semakin cepat. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, sekian dulu. Insya Allah nanti disambung lagi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Oke, tetap semangat. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.